Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang kita mau cari bagaimana bahagia di akhirat, itu yang terpenting. Iya. Karena kehidupan kita yang hakiki, kampung halaman kita yang hakiki adalah kampung akhirat, negeri akhirat. Di dunia kita diberikan umur oleh Allah. Ya, umat Islam umurnya ma baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70 tahun. Faqalla man yatajawaz min dhalik an dhalik. Dan sedikit orang yang lewat umurnya dari 70 tahun. Iya. Maka yang kita kejar adalah kebahagiaan di akhirat, itu yang terpenting. Namun jemaah sekalian, ilmu yang akan kami sampaikan itu akan mengantarkan bukan cuma bahagia di akhirat. Di dunia sudah bahagia, apalagi di akhirat. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kehidupan kita yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Itu yang mau kita cari, bagaimana bisa masuk ke dalam surga, kenikmatan yang tidak ada taranya. Ini yang kita mau cari. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka yang merupakan tempat yang paling sengsara. Oleh karenanya kesuksesan seseorang, keberuntungan seseorang dilihat nanti di akhirat, bukan di dunia. Iya. Adapun orang yang tinggi pangkatnya, banyak hartanya, besar rumahnya, mewah mobilnya, itu bukan tanda kebahagiaan, bukan tanda kesuksesan. Ya, jemaah sekalian. Namun tanda kesuksesan ketika seseorang berhasil masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah beruntung. Ini yang mau dicari jemaah sekalian. Apa ilmu atau penyesangan kami Nampuria ini? Itu adalah ilmu yang Allah ajarkan langsung kepada seluruh nabi. Jadi ilmu ini diajarkan langsung kepada seluruh nabi. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ini ilmu yang terhebat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang Allah ajarkan dan Allah wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelummu ya Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya, maka beribadalah kalian kepadaku. Berarti ilmu yang terhebat adalah ilmu la ilaha illallah. Ilmu la ilaha illallah ini adalah ilmu yang terhebat. Siapa yang memilikinya, dia bahagia di dunia dan di akhirat. Iya. Siapa yang tidak memahami dan tidak mengamalkan ilmu ini, dia sengsara di dunia dan di akhirat. Ilmu la ilaha illallah, iya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mempelajarinya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilmui, ya, ilmui, pelajari kalimat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ini ilmu yang terhebat jamaah sekalian. Ilmu la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam meminta suatu ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabb, alimni syai'an ad'uka wa adkuruka bih." Wahai Rabbku, ajari saya ilmu, beri saya ilmu yang saya gunakan untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Allah Subhanahu mengatakan, "Qul ya Musa, la ilaha illallah." Ucapkan wahai Nabi Musa,
bahwasanya la ilaha illallah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Nabi Musa minta langsung ilmu kepada Allah. Ilmu apa yang dikasih? Ilmu la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. Seluruh hamba-hambamu mengucapkan kalimat ini. Saya mau ilmu yang beda daripada yang lain. Saya mau ilmu yang lain yang hebat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffa wa la ilaha illallah fi kiffa ma'alat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh penduduknya, seluruh penghuninya kecuali saya, dan 7 lapis bumi diletakkan di sebuah neraca timbangan, dan la ilaha illallah berada pada neraca timbangan yang satu, maka la ilaha illallah akan lebih berat. Lihat, ini ilmu bukan main-main jamaah sekalian. Ilmu la ilaha illallah merupakan inti seluruh kitab, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah la ilaha illallah. Intinya adalah la ilaha illallah. Iya, ilmu ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita tahu, kita amalkan, kita wujudkan, kita penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka ketika kita meninggal di atasnya, jaminannya surga. Jaminannya surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui bahwasanya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ya, siapa yang meninggal dia mengilmui la ilaha illallah, jaminannya surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ilmu yang terhebat, namun butuh dipelajari, bukan cuma diucapkan. Apa itu la ilaha illallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya kepada seluruh nabi. Menurunkan Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Intinya adalah la ilaha illallah. Bahkan karena kalimat ini Allah ciptakan manusia dan jin, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah siapkan surga dan neraka karena kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah inti la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa itu la ilaha illallah? Ditafsirkan oleh Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah adalah satu-satunya yang hak, yang benar untuk disembah, diibadahi, dan apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. Maka makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang terhebat jamaah sekalian. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, bukan cuma haji. Yang kita serahkan dan kita niatkan hanya untuk Allah. Namun ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali ad-dhahira al-batin. Ibadah adalah suatu kalimat yang universal, mencakup segala sesuatu. Yang Allah ridai, yang Allah cintai, berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Itulah ibadah yang mana orang yang sudah mengetahui makna la ilaha illallah tak boleh menyerahkan satu pun dari jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memahami makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah,
hendaknya dia wujudkan, dia implementasikan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai dia menyerahkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, pengunjung pasar Ujung Loi, saya ingin memberikan beberapa contoh bentuk-bentuk ibadah supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak menyerahkan salah satu dari bentuk ibadah ini kepada selain Allah, karena itu bertentangan dengan ilmu yang terhebat tersebut, ilmu la ilaha illallah. Apa ibadah tersebut? Di antaranya adalah doa. Doa adalah ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Meminta kalian kepadaku, berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka orang yang ingin mewujudkan la ilaha illallah, ingin masuk ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, hendaknya dia tidak memberikan doanya kepada selain Allah. Kalau dia minta kesembuhan, dia minta rezeki, dia minta kemudahan jodoh ataupun yang lainnya, maka hendaknya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Meminta kalian kepadaku, berdoa kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Itu di antara makna la ilaha illallah. Iya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian sakit anaknya, pergi di kuburan minta kepada penghuni kubur, itu bertentangan dengan ilmu la ilaha illallah. Orang yang kesempitan rezeki, mengharapkan rezeki, kemudian dia pergi di tempat keramat, bernazar, meminta di sana, maka ini adalah bertentangan dengan ilmu la ilaha illallah. Dan di antara bentuk yang lain dari ibadah tersebut yang wajib kita khususkan semata untuk Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut. Rasa takut ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, namun takutlah kalian hanya kepadaku apabila kalian orang-orang yang beriman. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, jangan sampai dia takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia takut kepada penghuni kubur. Dia lewat kuburan dia takut. Iya, apalagi takut kepada jin-jin. Dia melewati tempat keramat, dia harus klakson. Ini bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagian orang kalau melewati jalan yang di situ sering kecelakaan, apakah di tikungan, dianggap keramat, dia klakson sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan, atau mungkin dia takut dari gangguannya. Ini adalah bertentangan dengan la ilaha illallah. Ini harus dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Iya, jangan takut kepada mereka. Kemudian di antara bentuk ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan adalah bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka jangan minta pertolongan kepada malaikat, jangan minta pertolongan kepada Nabi Muhammad, jangan minta pertolongan kepada wali, jangan minta pertolongan kepada jin, jangan minta pertolongan kepada benda-benda mati, namun minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul ingin mengamalkan la ilaha illallah. Terlebih lagi apabila hal tersebut tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Bentuk ibadah adalah menyembelih. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih adalah bentuk ibadah. Jangan kita menyembelih di tempat-tempat keramat. Jangan kita menyembelih
Iya, untuk jin-jin. Jangan kita menyembelih untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, tapi kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Iya, maka salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Inilah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah seluruh nabi, yaitu la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahaya dan akibat kalau kita tidak memahami ilmu ini, atau kita memahami namun kita melanggarnya dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ketahuilah jamaah sekalian, siapa yang melanggar kalimat ini dengan melakukan kesyirikan, maka akibatnya dia akan sengsara, dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Bahkan dosa kesyirikan yang bertentangan 180 derajat dengan kalimat la ilaha illallah menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Makanya sebagai bentuk cinta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami datang di sini untuk menyampaikan ilmu ini. Mudah-mudahan seluruh pengunjung pasar yang ada di tempat ini diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, karena itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Iya, melakukan bentuk kesyirikan, syirik besar yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, dengan menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka, haram masuk ke dalam surga, dan tidak akan diampuni dosanya selama dia tidak bertobat sebelum meninggal. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, dia meninggal di atas kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pada salah satu jenis ibadah yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, tempat kembalinya adalah neraka, iyadzam billah. Maka kami datang untuk memperingatkan akan bahaya yang besar ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Apa ruang mereka dengan Allah Ta'ala tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Dan Allah akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia diharamkan masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu khawatir, selalu menjaga diri kita jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Dan mari kita pertahankan tauhid kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berjumpa dengan Allah membawa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia membawa dosa sepenuh bumi, selama dia bertemu dengan Allah tanpa melakukan kesyirikan. Sebagaimana di dalam hadis Anas radhiyallahu an, kata beliau, qala Allah taala, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, kalau kalian menghadap kepada saya tanpa melakukan kesyirikan, tanpa melakukan kesyirikan, mentauhidkan saya, mewujudkan, mengamalkan konsekuensi dan rukun-rukun serta syarat-syarat la ilaha illallah, maka saya akan memberikan ampunan sepenuh bumi, sekalipun engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak melakukan kesyirikan. Namun sebaliknya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dosa kesyirikan ini adalah dosa yang paling Allah benci. Dia merupakan dosa yang paling menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Dosa kesyirikan apa ruang mereka dengan Allah taala andre mau dosa ratianganna. Kalau ada orang mungkin di sini membunuh satu keluarga, mungkin 1000 jiwa, ketahuilah dosa kesyirikan lebih besar dibanding membunuh. Mungkin ada yang memperkosa, mungkin ada yang berzina dengan ibunya sendiri, dan dosa-dosa yang lainnya. Ketahuilah bahwasanya dosa kesyirikan jauh lebih Allah murkai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ingin
kami sampaikan di tempat ini. Sekarang saatnya kita bagi-bagi hadiah. Iya, kita bagi-bagi hadiah sekarang. Silahkan yang mau bertanya atau yang mau menjawab, ya, mau menjawab pertanyaan kami. Silakan, ada kipas, ada dispenser, kami bagi-bagi hadiah dengan gratis. Silakan. Mana sahabat? Daripada beli bunga-bunga disiram ya, baik. Setelah mendengarkan tausiah dari Ustaz Abu Irbat Hafizullah, bulu-bulu paretrek. kami akan bagi-bagi hadiah seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa setelah mendengarkan tausiah dari Ustaz Abu Irbat, kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi hadiah-hadiah di depan kita ini akan kita habiskan, kita bagi gratis, kita bagi gratis. Persyaratannya cukup mudah, hanya menjawab pertanyaan dari kami langsung berikan hadiah gratis. Syaratnya seperti tadi, siapa yang pertama mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan dari kami langsung berikan hadiah. Pertanyaan pertama, sebutkan bahaya kesyirikan. Apa agar bahayana kumabuk kita mapadu telepon Allah Ta'ala, sesuai yang disampaikan tadi Ustaz. Silakan Pak. Bahaya kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya kesyirikan itu bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Termasuk syirik itu adalah besar. Iya, betul. Baik. Bahkan kekal di dalam neraka kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, dosa kesyirikan. Ya, kasih hadiah sarung. Hadiah sarung Pak, sini Pak. Iya, kasih hadiah sarung. Kita bertapa di tengah. Iya, Masya Allah. Iya, dipakai sholat sarungnya. Mudah-mudahan berkah, sarung gratis. Jadi yang mau dapat hadiah gratis dari kami merapat Ki, syaratnya cukup mudah. Sekarang pertanyaannya adalah sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat. Contoh-contoh kesyirikan, satu saja contoh-contoh kesyirikan Anda. Ibu salah. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya dulu mau bertanya sama Pak Ustaz ya. Tadi masalah la ilaha illallah. Pernah saya melihat Pak Ustaz, ada seorang yang sudah sakrat, tapi dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi selama hidupnya itu bapak itu, kebetulan bapak tidak pernah salat Pak Ustaz. 5 waktu tidak pernah. Tapi itu juga sempat mengucapkan pada saat dia sakrat. Itu dulu barangkali. Jadi pertanyaan ibu ini pengalaman pribadi. Ada keluarga beliau yang selama hidupnya tidak pernah sholat, namun ketika sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang diberikan kemudahan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka itu pertanda kebaikan besar. Makanya ketika Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selama hidupnya kafir, tidak mau masuk Islam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Ketika dia sakaratul maut, Nabi Muhammad mendatangi beliau. Ya, detik-detik terakhir sakaratul sudah mendekati, ya, kematiannya Abu Talib. Datang Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, padahal pamannya tidak pernah sholat selama di dunia, kafir. Ya, Abu Talib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Suatu kalimat kalau kamu ucapkan, saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dipetik dari sini ibu sekalian?
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menunjukkan bahwa yang menentukan adalah ketika sakaratul maut. Bisa jadi orang tadi ya selama di dunia dia itu menginginkan kebaikan. Iya, menginginkan kebaikan, namun mungkin lingkungannya apa dan seterusnya sehingga sulit dia bertobat. Namun Allah ya beri dia kesempatan, beri dia hidayah bertobat sebelum meninggal dan dia ucapkan la ilaha illallah. Maka yang menentukan kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari penutupnya. Tergantung dari penutupnya. Namun itu jarang sekali terjadi. Ya, jarang sekali terjadi. Ya, makanya Abu Thalib di sini pun tidak dapat hidayah. Ya, dia meninggal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ditalqin oleh Rasulullah, ya ammi ulangi, ucapkan la ilaha illallah. Diulangi oleh Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah. Tetapi karena di sampingnya ada Abdullah ibn Abi Umayyah, ada Abu Jahal, apa katanya? Kalau kamu ucapkan itu, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu akan tinggalkan agama nenek moyang kita. Kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, karena mereka tahu bahwasanya la ilaha illallah kalau diucapkan maka seluruh bentuk kesyirikan. Iya. Apakah yang terselimut di dalam? Iya. Ritual-ritual, adab dan selainnya akan ditinggalkan semuanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wajib kita tunduk ya, kepada makna ini. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sampai dia meninggal. Maka disunnahkan, disyariatkan untuk mentalqin orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin orang yang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Karena kapan dia ucapkan la ilaha illallah, itu pertanda dia bahagia di dunia dan di akhirat. Namun jamaah sekalian, tidak semudah itu kita mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ya, harus dipelajari di dunia, harus diwujudkan, ya, harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita bilang, "Wah, itu bisa tonji." Ya, padahal dulu tidak sholat. Ketahuilah itu jamaah sekalian, banyak hikmah di baliknya. Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut, sehingga diberikan ya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dan juga butuh dipahami bahwa mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu wa huwa ya'lamu." Siapa yang meninggal tapi dia ilmui, dalam keadaan dia ilmui la ilaha illallah, bukan sekedar diucapkan, maka patokannya dia ucapkan di atas ilmu, di atas keyakinan, di atas iman, kemudian dia meninggal, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, dia masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala alam bissawab. Baik, hadiah, Kasih hadiah juga. baju, satu pasang Bu. Kasih hadiah. Baik, yang ingin hadiah dari kami, pertanyaannya sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat. Silakan angkat tangannya, Pak, Bu. Contoh-contoh kesyirikan. Menjawab atau bertanya, Bu? Mau menjawab. Iya, lagi memang racun tikus. Racun parana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racun narlain. Lagi pemabuhan lagi. Iya, lagi main racun narlain, racun bumbira. Bola-bola balaba itu. Jadi yang masalah sirik barangkali seperti menyembah berhala, menyembah ke kuburan, ya. Saya kira masalah ya itu ya, masalah sirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau menjawab bahwa salah satu bentuk kesyirikan adalah menyembah kepada berhala.
menyembah kepada kuburan. Maksudnya apa menyembah ini? Jadi dia beribadah kepada berhala, kepada penghuni kubur. Dia beribadah dengan salah satu dari bentuk ibadah yang kita telah sebutkan tadi. Apakah bentuknya dia berdoa, meminta kepada patung, atau meminta kepada penghuni kubur? Iya, dia minta kepada penghuni kubur. Wahai buheku, wahai nenekku, ya, anakmu sakit, cucumu sakit. Dia meminta, jangan kamu tegur. Padahal dia ini sudah meninggal. La yasma'u du'aakum. Penghuni kubur itu dia tidak dengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka dengar, tidak bisa dia kabulkan doamu. Karena yang mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebiasaan seperti ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ditinggalkan. Kalau ingin masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, tinggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Di antaranya adalah beribadah, ya, meminta kepada penghuni kubur. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tujuannya kita datang ke kuburan bukan meminta kepada penghuni kubur, namun memintakan penghuni kubur keselamatan. Iya, doakan penghuni kubur. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya, maafkan dia. Rahmati dia. Lapangkan kuburannya. Itu tujuannya. Yang kedua tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Iya. Jadi dua tujuannya. Kalau kita mendatangi kuburan, yang pertama doakan penghuni kubur. Jangan minta doa, tapi doakan penghuni kubur kepada Allah. Ya Allah, selamatkan orang tuaku. Ya. Beri kebahagiaan, jadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Kedua, ingat kematian. Oh, nanti mau meninggal seperti ini. Ya. Jadi orang yang terlalu sibuk atau sampai-sampai dia tinggalkan sholatnya untuk cari dunia, rajin-rajin datang ke kuburan. Ingat bahwasanya ini orang dibawa, dulu punya mobil, punya rumah, orang kaya, orang berpangkat. Sekarang dia sudah di kuburan, tidak ada yang dia bawa kecuali kain kafan. Akhirnya kita ada rem. Ia tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki di dunia ini. Jadi kepada ibu, jawabannya benar, tapi tadi sudah dapat hadiah. Iya, sudah dapat hadiah. Insyaallah nanti. Iya. Baik, kita kasih kesempatan kepada yang lain. Jadi pertanyaannya sama, sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Silakan Bu, angkat tangannya. Iya, baik. Kasih. Dia percaya ke dukun. Masya Allah. Iya. Iya. Jadi kata beliau, di antara bentuk kesyirikan adalah percaya dengan dukun atau tukang ramal. Iya. Orang yang telah mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Iya. Berarti dia pun yakin bahwasanya yang mengetahui perkara gaib dan yang mengatur seluruh alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia yakin bahwasanya satu-satunya yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit ataupun di bumi, apa yang akan terjadi besok, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi, ya, dan rasul pun tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dukun-dukun, ya, yang mengaku mengetahui perkara gaib akan terjadi besok begini dan begini, ketahuilah agama kita sangat melarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita ikuti tuntunannya, telah bersabda, "Man ata arrafan, iya, man ata arrafan fasa'ala an syai'in lan tuqbal minhu salatuhu 40 yawman." Siapa yang mendatangi tukang ramal, iya, bintang-bintang, dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib, iya, katanya tahu barang-barang yang hilang melalui air di gelas atau di baskom atau melalui garis tangan, iya, atau melalui
jumlah huruf nama atau tanggal lahir dan lain-lain sebagainya, ketahuilah kata Rasulullah SAW, tidak akan diterima solatnya 40 hari 40 malam. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara ala ma unzil faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu dan membenarkan. Kalau tadi sekedar bertanya, kalau ini dia benarkan ucapannya sang dukun tentang perkara-perkara gaib tersebut, maka sungguh kata Rasulullah, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ucapan saya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ucapan Nabi Muhammad yang saya sekedar melanjutkan saja, sekedar menyampaikan kalau kita telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib kita terima setiap sabda-sabda, hadis-hadis tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka terima, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Kasih beliau hadiah. Kipas. Kasih hadiah kipas. Kasih hadiah kipas. Semoga berkah. Baik, yang mau hadiah dari kami, pertanyaannya sama Pak, pertanyaannya sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Iya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mempercayai, yaitu masalah tanah. Biasanya itu terjadi karena dia sakit-sakitan, sehingga dia mempercaya bahwa di salut tanah itu belum kau laksanakan, mempercayai semua itu termasuk bentuk kemusyrikan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak. Ini menunjukkan bahwasanya Bapak kita paham tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh tentang bentuk kesyirikan yang tersebar adalah masallut tanah, yaitu menanam sesuatu di tiang tengah dengan keyakinan ini bisa mengangkat musibah atau mendingingi, bisa menolak bahaya. Kalau ada yang sakit dikiranya ini ditegur dan seterusnya. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seluruh pengunjung pasar, kita wajib beriman bahwasanya penguasa langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang diam, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manfaat datang dari Allah. Mudarat yang mengangkatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini hanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berkeyakinan ada manfaat yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada mudarat bisa terangkat selain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkeyakinan demikian, karena kita telah meleset di dalam ilmu tauhid kita, telah bertentangan dengan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin yang kalian yang engkau dakwai, yang engkau perangi, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Subhanallah. Lihat, orang-orang musyrikin dahulu itu percaya Allah pencipta langit dan bumi. Namun jamaah sekalian, masih tidak dianggap Islam. Kenapa? Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah bagaimana pendapat kalian wahai orang musyrikin? Kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi tersebut menginginkan kejelekan,
musibah, mudarat, apakah Tuhan-Tuhanmu tersebut yang kamu kasih pesalut tanah, yang kamu berikan sesajian, yang kamu berikan persembahan, mampukah dia menahan mudarat yang Allah sudah tetapkan? Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan kebaikan, ingin menurunkan rahmat kepada saya, mampukah mereka menahannya? Tidak sama sekali. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagiku yang akan mencukupiku. Kepada Allah lah orang yang mau bertawakal itu bertawakal. Maka memberikan sesajian, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada jin-jin atau yang dianggap penjaga-penjaga karena ingin menolak mudarat atau mengangkat mudarat, ingin mengundang kebaikan, ketahuilah itu adalah bentuk menduakan, bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan la ilaha illallah. Apatah lagi kalau ada bentuk sesembelihan di situ. Dia menyembelih ayam, dia mengalirkan darah, cerak. Dia mengalirkan darah di tempat tersebut. Maka ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Yang mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyembelih, jangan pernah memberikan sesajian, jangan pernah berkeyakinan ada yang mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam shawab. Kita kasih beliau hadiah dispenser. Kasih dispenser. Semoga Bapak diistiqamahkan di atas tauhid. Diistiqamahkan di atas tauhid, menjauhi segala bentuk kesyirikan. Amin ya Rabb. Baik. Sekarang pertanyaan yang sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan. Masih banyak hadiahnya, Pak. Masih banyak hadiahnya. Silakan, Pak. Atau ada yang mau bertanya sekitar tentang agama, silakan. Bisa bertanya juga. Atau ada masalah-masalah agama yang mau ditanyakan, silakan, Pak. Jadi di sini bertanya dan menanya dikasih dia. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Bagaimana itu kita supaya kita khusyuk dalam sholat? Tata tips untuk khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, bagaimana tata cara khusyuk di dalam sholat? Pertanyaan yang bagus. Ini menunjukkan bahwa saudara kita ini memperhatikan kualitas sholat, khusyuknya. Karena itu yang terpenting, khusyuknya di dalam sholat. Nabi SAW bersabda di dalam hadis, Inna ar-rajul sayusalli salatan falam yuktab lahu illa tusuha aw sumunuha ila akhir hadis. Innal abda la yusalli salat. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia salat dengan suatu salat tapi tidak dicatat untuknya pahala kecuali sepersepuluh, usyruha, ada yang 1/9, ada yang 1/8 dan seterusnya. Tergantung tingkat kehusyuan. Maka pahala itu tergantung dari tingkat kehusyuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil musallin," celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, apalagi tidak salat. Yang salat saja masih celaka. Kabar itu ketika dia salat tapi tidak khusyuk. Tidak dia memperhatikan, dia sahun, dia lalai, tidak memperhatikan mana wajib-wajibnya sholat, mana rukun-rukunnya sholat. Dia tidak tahu apa dia baca, dia tidak tahu untuk apa dia ruku, kepada siapa dia ruku. Dia sujud asal ikut-ikutan saja. Lalu bagaimana cara untuk meraih kekhusyukan di dalam sholat? Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Orang yang tidak ikhlas hanya karena mau dipuji di dalam sholatnya, karena ada mertuanya, ada calon istrinya, ada kepala dinasnya di sampingnya, ada orang yang dihormati, maka
la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang seperti ini tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kenapa? Yang dia ingat pujiannya manusia. Jadi yang pertama untuk meraih kekhusyuan di dalam salat adalah dengan menjaga keikhlasan. Dengan menjaga keikhlasan. Kemudian yang kedua, dia harus belajar bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai takbir sampai salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka tata cara salat Rasulullah sudah dilihat oleh para sahabat dan dijelaskan di dalam hadis-hadis dan bersambung sampai detik ini ada di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis menjelaskan bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil seseorang bisa khusyuk tanpa mengikuti metode yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tata cara untuk meraih khusyuk di dalam salat yang juga tidak kalah pentingnya adalah memahami setiap bacaan. Mulai dari takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang lainnya kecil. Jangan maki ingat ki mobil tak kecil gitu. Jangan maki ingat ki ternak, pekerjaan itu semua kecil. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang wajib diagungkan. Ketika membaca ayat dipahami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Jangan maki atur urusan tadi dalam salat. Sebentar mau ke Makassar, mau ke Ujung Loe, jualanku mau simpan di sini. Sebentar berapa uang tadi yang masuk? Tidak usah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Kadang kita berencana, sudah direncanakan di dalam salat sampai salam, sampai kita tidak bisa menghitung berapa jumlah salat rakaatku. Kenapa? Karena dia rencanakan. Dia memikirkan urusan-urusan dunianya yang ternyata belum tentu bisa dia laksanakan setelah selesai sholat, karena yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya ketika dia sholat, dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memikirkannya. Dia pahami setiap bacaan yang dia baca di dalam sholatnya. Terlebih lagi kalau dia melewati bacaan-bacaan tentang dahsyatnya api neraka, tentang azab bagi orang-orang yang bermaksiat, dia bayangkan dirinya yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut. Ketika dia sholat, dia baca di dalam Al-Quran, khuduhu faghulluh thummal jahima sallu. Tangkap dia, belenggu dia, kemudian lemparkan dia ke dalam api neraka. Maka dia bayangkan, dia posisikan saya yang dimaksud di dalam ayat ini. Maka kalau seperti ini dia sholat, dia akan khusyuk bahkan menangis di dalam sholatnya. Ketika dia baca ayat-ayat tentang surga, dia berharap semoga dia dimaksud atau semoga dia termasuk orang yang akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Dia rindu dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia ruku, dia sujud, dia agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia rendahkan dirinya, dia pahami setiap gerakan-gerakan sholat. Kemudian di antara cara untuk khusyuk di dalam sholat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khusyuk itu tempatnya di hati, sedangkan hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang sulit untuk khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ini doanya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk. Jadi itu sedikit tips untuk bisa khusyuk di dalam salat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita semua diberikan kekhusyuan di dalam salat, karena sungguh orang yang meraih kekhusyuan di dalam salat adalah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan merasakan ketenangan batin, di dunia dia akan merasakan ketenangan batin, selamat dari kemungkaran-kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi dari perbuatan kecil dan perbuatan kemungkaran. Kasih sarung. Silakan dipakai sarungnya dalam sholat ya. Kasih hadiah sarung. Kasih, ambil saja. Hadiah. Bapak tadi mau bertanya. Oh iya. Sekarang saya yang bertanya. Saya yang bertanya.
Apa ilmu yang terhebat yang wajib untuk kita pelajari, wajib kita amalkan di dalam kehidupan dunia ini? Ya, pangisengan kami nampure agar pangisengan kapore. Yang lain tuh Pak, yang lain yang belum kasih dapat dia. Ilmu yang paling hebat. Iya. Alitana, baju mutu. Nene dijangkau tuh hari kembang doa. Di kembang doa Andre pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya jawab. Saya pernah mendengar salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Sal Al-Ghifari. Dia kemudian dimintai nasihat oleh dari sahabatnya. Dia mengatakan, wahai sahabatku, nasihatilah aku. Jawabnya Abu Sal Al-Ghifari, dia mengatakan, wahai sahabatku, ilmu yang terpenting dari segala ilmu yang ada adalah cintailah dirimu. Artinya taatilah Allah dan Rasulnya. Ketika engkau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka engkau tidak mencintai dirimu. Jadi jawabnya, ilmu yang terpenting dari segala ilmu yang ada adalah cintailah dirimu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sepertinya beliau tidak hadir dari awal ya. Kayaknya beliau lewat. Iya. Tidak hadir dari awal pembahasan tadi. Jadi ada tadi pembahasan yang kita bahas tentang ilmu yang terhebat, ilmunya para nabi yang Allah ajarkan langsung, Allah wahyukan kepada seluruh nabi. Bahkan Nabi Musa minta ilmu langsung kepada Allah, dikasih ilmu ini. Ya, ada kami sudah sebutkan tadi. Bahkan seluruh kitab yang turun dari langit, apakah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, intinya adalah ilmu ini. Bahkan manusia dan jin diciptakan untuk memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Iya. Jadi belum belum tepat apa yang kami inginkan dari jawabannya, tapi tetap kami kasih hadiah. Nih, kasih hadiah. Ini ada kurma, ada jahe, ada dikir pagi sore Pak. Tabi. Banyak ilmu di dalam buku itu, insyaallah. Baik, yang menyimak dari tadi pasti tahu jawabannya. Apa pengisengan kami nampure? Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang diminta oleh Nabi Musa. Iya. Ilmu yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain. Dia bicara rambut di montelo na mulincana malakumana. Lagi membeli bunga-bunga janda boleh janda lobe. Ada bukti mandatu bunga-bunga tadi mulai di karapan anak bunga-bunga. Janda boleh. La ilaha illallah. Masya Allah. Iya. Jadi ilmu yang terhebat adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Dan ada di atasnya. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini kuncinya surga ini. Ya. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Intinya Al-Quran adalah apa? Surat Al-Fatihah. Iya. Intinya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Dan intinya surat Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu hakikatnya adalah la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka la ilaha illallah artinya kami hanya beribadah kepadamu. La ilaha, ya, itu apa namanya? Penafian, pengingkaran. Tidak ada sesembahan, diingkari seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian illallah, hanya Allah semata.
ya, rasa takut, rasa cinta, harapan, doa, seluruh bentuk ibadah, tawakal, pemanjangan, tanpa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang terhebat. Kalau ini dimiliki, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi ketergantungan kepada makhluk. Ya, hidup penuh dengan ketenangan, kedamaian di dunia sampai di akhirat. Itulah ilmu yang terhebat yang wajib untuk selalu kita pelajari sampai kita meninggal. Iya. Kasih beliau sarung. Ya, masih pertanyaannya masih berkisar. Ada mau bertanya atau jawab? Iya. Saya yang bertanya. Ada dia mau bertanya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin pertanyakan Ustaz mengenai perempuan hijab. Apakah hukumnya kalau perempuan keluar dari rumah sehingga tidak pakai hijab? Tidak berjilbab ya? Tidak berjilbab. Iya. Yang kedua, kalau istri selalu menegur, terus apa tindakan saya kalau sudah 2-3 kali saya kasih teguran, nah belum berubah? Iya. Begitu Iya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa hukumnya wanita dewasa yang keluar tanpa hijab, tanpa jilbab dari rumahnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ini umat Islam semuanya. Ya? Kita ini umat Islam semuanya. Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah suatu ajaran. Ada ajaran-ajaran Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Iya. Dan ajaran itu bukan sekedar tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, tapi butuh diamalkan oleh siapapun yang mengaku muslim atau muslimah. Iya. Jadi kalau kita mengaku Islam, harus kita beramal, ikuti itu petunjuknya Al-Quran dan hadis. Iya. Bukan sekedar di KTP saya Islam, tidak. Ada. Iya. Aturan-aturannya. Nabi SAW bersabda menjamin. Iya. Umatnya masuk ke dalam surga, tapi ada syaratnya. Kata beliau di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa yang tidak mau? Siapa umat Islam yang tidak mau masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, mengikuti perintahku, menjauhi laranganku, dialah umatku yang masuk surga. Tapi siapa yang tidak mau mengikutiku, tidak mau mengikuti bimbinganku, tidak mau melaksanakan perintahku dan tidak mau menjauhi laranganku, dialah umat Islam yang tidak mau masuk ke dalam surga. Perhatikan bagaimana tentang hijab ini. Ibu-ibu sekalian, saudari-saudariku, ini bentuk nasihat, bentuk kasih sayang, bentuk cinta kepada ibu-ibu dan saudari-saudariku yang sudah dewasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, panutan kita yang wajib untuk kita ikuti. Kata Allah memerintahkan Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, suruh parentangi kepada istri-istrimu, wanita-wanita yang disucikan oleh Allah, perintahkan kepada putri-putrimu, kepada seluruh wanita-wanita kaum muslimin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya, tutup auratnya, karena itu lebih mudah dia dikenal kalau dia orang baik-baik, sehingga tidak diganggu. Maka bapak-bapak yang punya putri perempuan, saudara laki-laki yang memiliki saudari perempuan, wali-wali yang memiliki tanggungan kepada seorang perempuan, wajib bagi kalian untuk memerintahkan, untuk selalu menasihati, untuk selalu mengingatkan
kepada istri kita, putri kita, saudari kita keluar dari rumah, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tutup auratnya. Karena kalau ada 100 orang yang lihat auratnya, maka dia menanggung dosa sebanyak 100 orang tersebut tanpa mengurangi dosa dia. Lihat, dia keluar dari rumah, dilihat auratnya, bahkan tidak sedikit terjadi perzinahan, terjadi pertengkar, terjadi perselingkuhan, terjadi maksiat yang lainnya, bahkan mungkin ada yang menghayalkannya sampai jatuh di dalam keburukan maksiat ditanggung oleh orang yang memperlihatkan auratnya tersebut. Maka ini bukan perkara ringan. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, sinfani min ahlin nar lam arahuma, ada 2 penduduk neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna kasniwatil bukhut al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Ada 2 golongan penghuni neraka saya belum pernah lihat sebelumnya. Di antara 2 golongan tersebut adalah seorang wanita yang pakaian tapi telanjang. Dia memakai pakaian seksi yang ketat, yang mengundang syahwat, mengundang nafsu laki-laki. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia berjalan di tengah manusia dengan berlenggak-lenggok, di kepalanya bagaikan punuk unta yang berlenggak-lenggok. Dia tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya surga. Perhatikan, ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami sampaikan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada seluruh kaum muslimat. Kami tidak menginginkan sedikit pun di baliknya kecuali sekedar menasihati. Ini bentuk kasih sayang dan cinta jamaah sekalian. Mari kita terima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau sudah dinasihati, maka kita jangan pernah berhenti menasihati dan jangan pernah putus asa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya mau menerima nasihat-nasihat yang baik, mengikuti tuntunan syariat. Karena hatinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Hari ini nasihati belum diterima, besok dinasihati lagi. Dan kalau memang hal tersebut dibutuhkan, terkadang kita harus pisah ranjang. Untuk memberikan pelajaran, mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut istri kita mau menerima nasihat kita. Dan terus doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun banyak introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang keliru, jangan-jangan saya salah di dalam memberikan nasihat sehingga tidak dia terima. Mungkin saya bisa panggil orang yang bisa menasihatinya atau metode-metode lain, cari tempuh cara-cara yang lain untuk menasihatinya. Jangan cuma satu cara saja. Allah taala bisa kasih beliau. Bapak ada istri? Itu ada. Kasih hadiah. Baik, masih ada yang mau Bapak dari tadi. Dia nak masuk di bawah bercanda bolong ke gunana. Cuma dia tak bawa pi. Dia lari mai bro. Saya sakit. Ya rumah baru aja, kamu bercanda bolong nana. Ya kutanang itu dah gunane janda bolong. Ini kita lima apa janda bolong kapusinan sudah usah. Lari mai. Masuk-masuk mana? Beda ku janda robe, maka kaya na. Ini sisa dua saya tinggal di situ. Tanya janda robe, ada orang mau tinggal 33 tahun saya, Pak. Lani mai gue. Jadi katanya kau
Bunga begitu. Bunga-bunga pemandangan, bunga-bunga tadi mulai negara pada bunga-bunga, negara kontra bunga-bunga dari Ini tidak asing. Bidi marasa, bidi matungi. Saya di batu. Lari baik. Jangan. Bunga-bunga buat lurus-lurus Apa sana saya. Nanti mungkin maka 12 kali dilempar. Jadi begitu. Ya begitu. Karena saya takut. Bunga-bunga masapa. Bilang takut. Kau itu kambing di sini. Gitu kalau kambing ada di situ Pak, saya ambil. Dia dilempar si batu. Jadi cukup ya, cukup. Jadi Bapak ini lagi sakit. Beliau sakit sepertinya stroke ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan orang tua kita ini, Bapak kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, segera dan tidak ditunda. Kemudian selanjutnya saya nasihatkan kepada Bapak untuk selalu bersabar. Apapun ujian yang menimpa, selalu berpesan kebaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah di baliknya. Allah memberikan ujian-ujian seperti ini. Apakah seperti tadi dilempari batu atau penyakit seperti ini adalah ujian dari Allah. Ini bentuk kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa di masa lalu dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di akhirat, dan terus dijaga tauhidnya, jangan pernah melakukan kesyirikan. Sekalipun mungkin kita disakiti oleh orang, tetap bersabar, bergembiralah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak terhingga. Itu orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Kasih beliau itu. Itu kita baca-baca, ada zikir pagi sore. Satu lagi, dua lagi. Siapa lagi? Saya mau berikan pertanyaan. Siapa yang bisa sebutkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian salah satu bentuk kesyirikan yang banyak terjadi? Selain dari yang disebutkan tadi. Salah satu bentuk kesyirikan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebutkan satu saja. Selain disebutkan tadi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pertanyaan Ustaz tadi apa ya? Saya lupa. Sebutkan salah satu contoh yang biasa dilakukan di masyarakat, itu adalah bentuk kesyirikan. Begini, salah satu contoh yaitu terlalu mengagung-agungkan orang, maksudnya terlalu membesar-besarkan, melebihi kedudukannya. Ya. Masya Allah. Itu aja. Masya Allah. Jadi kata beliau, di antara bentuk kesyirikan adalah mengagung-agungkan manusia berlebih-lebihan. Mengagung-agungkan manusia secara berlebih-lebihan. Kata Nabi SAW, yang merupakan manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu mengagung-agungkan saya, memuji-muji saya berlebih-lebihan, sebagaimana orang Kristen, orang-orang Nasrani telah mengagung-agungkan dan memuji-muji berlebih-lebihan Nabi Isa, sampai dia katakan Nabi Isa adalah putranya Allah atau salah satu dari 3 Tuhan. Jangan kalian lakukan seperti itu, karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Ada yang berkeyakinan Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Bukan. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkeyakinan Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali dicipta dengan nurnya, dia berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad ada yang azali, ada yang azali, kemudian ada yang
belakangan munculnya, ada yang tidak pernah mati, ya selalu ada di sekitar kita, dan ada yang jasadnya, yang memiliki jasad yang dikubur di Madinah. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, kamu akan mati, kata Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pun seluruhnya akan mati. Iya. Maka kata Nabi SAW, la tatruni, jangan kalian puji saya berlebih-lebihan, mengagungkan saya berlebih-lebihan. Innama ana abdun, ya faqulu Abdullah wa Rasul. Saya hanyalah seorang hamba, ya, maka katakanlah Muhammad adalah Abdullah, hambanya Allah dan Rasulnya, utusannya. Iya, ini Nabi Muhammad, apalagi selain Nabi Muhammad. Tidak boleh kita mengagung-agungkan berlebih-lebihan sampai kita sujud kepadanya. Iya, manusia walaupun dia presiden, tidak boleh kita sujud kepadanya. Iya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar fasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan, makhluk yang besar, memberikan manfaat kepada manusia. Iya, makhluk yang besar, banyak manusia menyembahnya. Sujud kepada matahari dan bulan, kepada matahari dan bulan. Kata Allah, jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan semua itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian termasuk hanya kepada Allah beribadah. Kalau kalian ahli tauhid, kalian mengucapkan la ilaha illallah, sujudnya kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berlebih-lebihan mengagungkan manusia. Tempatkan manusia pada kedudukannya. Ya, tempatkan manusia pada kedudukannya. Sampai-sampai sebagian manusia bersumpah ya, atas nama selain Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungannya. Demi si ini, demi si ini, demi si ini, ya, saya tidak berdusta. Dia pakai bersumpah, padahal sumpah itu adalah bentuk pengagungan. Iya, maka tidak boleh kita bersumpah kecuali di atas nama Allah. Demi Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling saya agungkan. Nah, jadi pengagungan ini adalah bentuk ibadah. Ya, jangan sampai kita berikan ada yang setara dengan Allah di dalam keagungan sampai kita sujud kepadanya, sampai kita menyembelih untuknya. Iya, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, mengharapkan rezeki darinya, takut kepadanya berlebih-lebihan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Iya, ini adalah bentuk kesyirikan. Dikasih hadiah sarung. Baik, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Abu Ilbab. Perlu saya jelaskan dulu sebelum saya masuk ke inti pertanyaan, bahwa Abu Ilbab ini adalah saya kenal dulu. Ya. Sebelum sesudah saya dirikan Masjid Riwayatul Hasanah, saya pernah bertemu dengan Bapak ini. Dia ini ahli fikih. Yang saya tahu dia pernah di Yamang selama 3 tahun. Betul Pak Ustaz ya? Iya, Masya Allah. Baru kita ketemu lagi. Oke. Jadi itu hari saya pernah panggil Pak Ustaz Al-Bilbat ke masjid saya itu Riwayatul Hasanah di Pangkana Kalikia untuk membahas tentang ilmu fikih. Betul Pak Ustaz di? Iya, Masya Allah. Oleh karena itu saya sangat setia sekali. Dan selama ini sudah ada pesantren, dan pernah saya mengadakan kunjungan ke pesantrennya Bapak ini di jalan apa itu namanya? Sama saya beberapa teman pengurus masjid saya datang di sana itu sama ilmuwan. Oleh karena itu saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Al-Bilbat karena sempat datang di sini memberi ceramah khususnya kepada seluruh teman-teman pengunjung pasar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak ini dapat terinspirasi kepada kita semua, khususnya kepada mengandung soal keagamaan dan sehari-hari. Untuk pertanyaan saya Pak Ustaz, saya pernah dengar ceramah daripada Bapak Ustaz Basat bahwa di dalam sholat Jumat bila mana kita tidak sempat baca itu surah Al-Imran ayat 102, yaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, maka salat Jumat itu dikategorikan tidak sempurna. Jadi itu bentuk pertanyaan saya itu, apa
maksudnya itu ayat itu, sehingga bisa Bapak Ustaz dapat bisa sampaikan di tutup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru lagi ketemu ya setelah 3 tahun. Masya Allah. Beliau salah satu panitia di Masjid di Kalikia, bertemu dengan saya kurang lebih 3 tahun yang lalu, ketemu di pasar ini ya, alhamdulillah. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sampai di surga insyaallah. Amin. Pertanyaan beliau tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iya, ini termasuk bagian daripada khutbatul hajah, yaitu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika memulai khutbah-khutbahnya, nasihat-nasihatnya. Ya, itu diantara bacaan yang disunnahkan. Ya, dan masih banyak lagi dari awal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya. Namun ketika itu tidak dibaca, namun dibaca ayat-ayat yang lainnya yang bentuknya adalah nasihat kepada jamaah Jumat, tetap sah salatnya. Ya, tetap sah salatnya. Ya, jadi kalau mengucapkan itu tentunya kita niatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Ya, dan memang ini diantara ya tuntunan di dalam menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan dan memerintahkan, menganjurkan kepada jamaah untuk bertakwa. Wattaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan kalian meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berislam. Iya. Bagaimana caranya? Ya, dengan kita menjaga keislaman ini, kita pelajari ya sendi-sendi Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari seluruh sisinya kita pelajari. Dimulai dengan tauhid tentunya, mulai dengan akidah yang merupakan pondasi Islam. Kemudian kepada ilmu-ilmu yang lebih penting setelahnya, solat 5 waktu, bagaimana tata cara solat. Iya. Kalau ini dijaga, maka insya Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, kalian tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Karena kaidahnya man asya ala syai'in mata alaih, siapa yang meninggal di atas sesuatu, siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka insya Allah dia akan meninggal di atasnya. Ya, siapa yang di atas kebiasaannya menjaga sholat 5 waktu dan menjaga rukun-rukun Islam, maka insya Allah dia akan meninggal di atas keislaman. Allah Ta'ala alam bisawab. Selebihnya kita bagikan ke ibu-ibu ini. Ya, ya tuh. Mau ki hadiah ini? Ya, ya tuh. Apa? Oh iya. Baik. Mana orangnya? Kasih. Tapi hadiahnya tinggal. Oh iya, silakan. Tapi tinggal. Mana tadi? Biar kasih untuk istrinya. Iya, balik itu mati, balau mati. Saya mau bertanya Ustaz. Bismillah. Bagaimana hukumnya menghanyutkan sesajian di sungai-sungai atau di laut, berniat untuk memberikan sesajian kepada penghuni atau penjaga-penjaga sungai, seperti ada yang berpaham apa namanya, ya buaya atau neneknya atau apanya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Ini Bapak-bapak dan ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, pertanyaannya apa hukumnya memberikan sesajian ya ke sungai atau ke laut karena keyakinan ada neneknya di situ, dari buaya ke atau apa. Ini termasuk khurafat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak ada buaya yang melahirkan manusia dan tidak ada manusia yang melahirkan buaya. Ya, ada pun cerita-cerita yang tersebar di masyarakat itu hanya khurafat. Tidak ada yang menyaksikan langsung. Silahkan datangkan buktinya, divideokan kalau ada. Tidak ada jamaah sekalian. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu melahirkan manusia semuanya. Yang jin semuanya, yang buaya semuanya. Ya, yang ular ya keluar ular. Tidak ada buaya melahirkan ular. Tidak ada manusia yang melahirkan buaya. Itu hanya khurafat. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk yang bertentangan dengan syariat Islam, akidah Islam. Iya, kita salah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menciptakan kalian. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum. Apa ayatnya? Alladzi ja'ala lakumul ardh. Lari mai bu. Jadi kungka kontun rama palu bunga-bunga janda bolong nanti mai yang beli. Dia akan beli kumato. Alladzi ja'ala lakum. La. Syu'uba janda bolong mato. wa qabail. Apa ayatnya? Yang muda-muda ya. Allahul musta'an. Siapa ingat ayatnya? Abota 5 pom, 5 walato. Biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Iya, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Maka kita dicipta ini manusia adalah spesiesnya manusia semuanya. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini dalam surah Al-Baqarah. Wahai sekalian manusia yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Berarti tidak ada di situ buaya, tidak ada ular, manusia yang dicipta oleh Allah. Sekarang dan yang dahulu, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia tetap manusia. Tidak ada manusia melahirkan jin, manusia melahirkan buaya atau nenek moyangnya. Makanya teori Darwin itu dibantah bahwasanya nenek moyang kita kera. Ya, teori Darwin itu dibantah bahwasanya nenek moyang kita adalah kera. Karena nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia. Tidak berpindah dari manusia menjadi kera menjadi manusia, tidak ada seperti itu. Ya, bahkan kalau kita lihat ada orang dia yakini oh itu jadi perakang. Ya, saya lihat dia jadi ular, dia jadi anjing, dia jadi apa lagi? Kera. Itu hanya jin yang menampakkan diri seperti itu. Adapun manusia berubah tidak. Ya, dia tetap manusia, tapi jinnya, ya, jin yang memperlihatkan dirinya seperti itu, sehingga orang menuduhnya di masyarakat, oh Muhammad, saya tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku dan tidak kuasa untuk menolak mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah makhluk, mereka ciptaan Allah, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menahan manfaat hanya Allah, yang mengangkat mudarat dengan menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertawakal, kita meminta, kita mewujudkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengagungan, termasuk rasa takut, termasuk doa, termasuk cinta, termasuk tawakal, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang tidak ingin bertanya, namun sekedar ingin diberi nasihat terutama kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Karena berhubung kita berada di pasar, maka saya ingin minta nasihatnya dari Ustaz. Karena di pasar ini terjadi berbagai jenis kemungkaran. Ada yang mengurangi timbangan, ada yang berbuat curang, bersaksi palsu, bersumpah palsu, dan bahkan yang paling besarnya adalah kesyirikan banyak terjadi di pasar. Seperti penglaris, memakai jimat-jimat untuk melariskan dagangan. Dan oleh karena itu, saya ingin Ustaz memberikan nasihat kepada para pedagang dan pengunjung pasar supaya terhindar dari berbagai pelanggaran syariat. Demikian saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Jadi ini adalah bentuk cinta dari saudara kita kepada seluruh pihak pedagang, seluruh pengunjung pasar dan siapapun yang ingin bertransaksi jual beli. Ya, saya ingin menasihatkan pertama kepada seluruh pedagang, seluruh pembeli,
ya, atau siapapun yang ingin melakukan bisnis, yang pertama hendaknya kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan di balik bisnis, di balik ya, jualan kita adalah keberkahan, bukan banyaknya yang dicari. Yang ingin dicari adalah keberkahan. Ya, perkuat tauhid kita dengan tawakal kepada Allah di dalam mencari rezeki. Jangan menempuh seluruh sebab, apalagi kalau sebab tersebut adalah sebab yang ya, merupakan dosa besar, yaitu kesyirikan. Jangan karena ingin laris dagangannya, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, kemudian memasang di jualan-jualannya yang namanya pelaris, jimat-jimat dan yang lainnya, karena ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diwakilkan kepada sesuatu tersebut, Allah tidak akan mengurusnya. Dan Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqa, bacaan-bacaan yang mengandung kesyirikan, at tamaim, sesuatu yang digantung-gantungkan, ya, dijadikan jimat-jimat, wat tiwala, yaitu untuk membuat cinta suami istri yang tadinya tidak saling menyukai, ya, dipakaikan jimat-jimat, ya, supaya saling mencintai, maka ini juga adalah bentuk kesyirikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada seorang yang memakai gelang-gelang, ya, atau benang-benang, ya, di tangannya, kata beliau, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan, buang ya gelang tersebut, buang benang tersebut, karena hal tersebut tidak menambahkan kecuali kehinaan, kerendahan. Maka menggunakan pelaris-pelaris dengan jalur, dengan melalui jimat-jimat tersebut yang tidak ada hubungan sebab akibat, jemaah sekalian, ini akan menghilangkan keberkahan, ya, dagangan kita, bahkan bisa menjadi sebab, ya, kebinasaan kita di dunia dan di akhirat. Tinggalkan jemaah sekalian, tinggalkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya, jimat-jimat yang seperti ini, ya, berdaganglah dengan dasar tauhid, yakin bahwasanya rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, jual yang halal, jauhi ya barang-barang yang haram, jual dengan kejujuran, jangan yang melakukan sumpah barang-barang lama. Iya, ini nomor satu, padahal yang palsunya. Iya, ini tidak ada keberkahan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Kedua, pembeli dan penjual, ya, pembeli dan penjual akan senantiasa, ya, diberikan khiyar, bisa dia lanjutkan, bisa dia batalkan. Malam yatafarraqa, kalau belum berpisah dari tempat jual belinya, masih bisa dibatalkan. Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima." Siapa yang jujur, dia jelaskan cacatnya, kekurangan-kekurangan barangnya, maka akan diberkahi jualannya. Diberkahi jualannya kalau dia jujur. Iya, diberkahi jualannya kalau dia jujur, dia jelaskan. Wa man kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Siapa yang menyembunyikan, ya, kekurangan jualannya, siapa yang, ya, berdusta di dalam menjual sesuatu, ya, atau membeli sesuatu, maka hilang hasil dari dagangan, tetapi banyak masalahnya, bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan dirinya, bahkan dia stres mengurus dagangannya. Iya, dia orang mengutang tidak dibayar-bayar, akhirnya dia stres, ya, banyak masalah. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Iya, disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran tadi, ya, yang lebih bahaya di antara pelanggaran tersebut tentunya adalah kesyirikan dengan menggunakan jimat-jimat. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada seluruh pihak pedagang. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, at-tajir as-saduq ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. At-tajir as-saduq wal amin. At-tajir as-saduq al-amin. Pedagang yang jujur dan amanah, ya, jujur dan amanah akan bersama dengan, ya, ma'an nabiyyin, bersama dengan para nabi, was-siddiqin wasyuhada, bersama dengan para nabi, siddiqin dan para syuhada.
Iya, jadi bisa meraih surga melalui perdagangan. Kalau dia jujur, dia amanah dan tidak melakukan kebohongan, tidak mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celaka orang-orang yang curang. Iya, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun." Kalau dia menimbang untuk dirinya, kasih cukupi timbangan, tak kasih cukupi, kasih kapat cobanya, kasih kat tambahnya, kasih pulpul liter tak timbangan tak, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menimbang untuk orang, dia kurangi timbangannya. Kalau dia timbang untuk orang, dia kurangi, dia pukul pantatnya itu liter supaya cepat penuhi berasnya atau yang lainnya. Jangan, ini tidak ada keberkahan di dalam jual beli. Tidak ada keberkahan di dalam jual beli. Ini yang bisa saya sampaikan di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kedatangan kami semata untuk berdakwah saja, jemaah sekalian. Kami bagi-bagi hadiah, alhamdulillah sudah habis hadiahnya. Insyaallah taala mudah-mudahan kita bertemu lagi pada kali yang lain. Kami tetap datang insyaallah pada kali yang lain untuk menyebarkan tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam bisawab. Doakan kami untuk selalu istiqamah di atas dakwah ini, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dalam ilmu, di dalam harta dan keluarga kami. Kami juga mendoakan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas tauhid. Dia menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dikokohkan di atas sunnah dan menjauhi segala perkara-perkara yang bukan tuntunan agama. Dan semoga kita diwafatkan di atas la ilaha illallah dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama dengan para nabi was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak apa yang ceramah singkat atau tersingkat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Akbar Hafizahullah. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudaraku yang masih ingin belajar tentang agama, mempelajari tentang bahaya-bahaya